ketika ada orang yang mengaku sebagai habaib tapi dia memecah belah, mencaci maki ulama lain, termasuk mencaci maki ulama NU, bahkan menyerang NU secara organisatis, masuk kategori Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari. Dia termasuk bukan orang yang bermoral baik. Boleh kita menganggap keyakinan kita ini yang paling benar, tapi tidak boleh juga menganggap keyakinan orang lain pasti salah. Bahwa orang-orang Islam ketika berdekatan dengan ilmu pengetahuan, dia akan mengemban misi kemanusiaan dan kedamaian. Sareng Salafi Wahabi Ibnu Sina dikafirkan, Al-Hawarizmi pun juga dikafirkan, tore. Lalu gerakan-gerakan Salafi Wahabi dari mana? Ini gerakan-gerakan dari negara-negara persemakmuran. Kalau dia bermoral baik atas nama agamanya, maka maslahatnya hanya dinikmati oleh orang-orang yang satu pemahaman dengan dia. Ketika seseorang mencapai kekuasaannya dengan atas nama agama dan menunggangi agama, maka ketika dia berkuasa, kejahatannya pun akan menggunakan pembenaran agama. Rianto nikah orang Islam menyelamatkan orang-orang yang tidak berdosa. Pada waktu itu ada anak kecil dan sebagainya, lalu kemudian ingin dibunuh oleh teroris dan kemudian diselamatkan gereja ini oleh Rianto, dan bomnya kemudian dibawa serta dibawa kabur keluar, dia meledak. Set nikah Banser NU banyak sinyale mungkin, wah pahlawan ring Kristen masuk neraka, lo bisa mana biaka cadek kasus semu khairik, lo bisa nentuakin. Tak oleh. Sementara orang-orang yang di gereja, kalau kemudian mereka mati terbunuh semua, bab hidayah bab napa, tore? Kan kita juga nggak tahu orang-orang Kristen itu suatu saat dapat hidayah dan akan masuk Islam. Artinya ini kepada sarang cerita nah mana Sayyidina Umar, bade sahabat ngocak deh Umar, itu ada komplek pelacuran itu di Baghdad itu, saya mau bakar semua isi-isinya. Dia bunuh Sayyidina Umar. Loh, kalau kamu membunuh komplek pelacuran itu beserta isinya, kamu telah menutup pintu-pintu pertobatan mereka. Nikah cek pangkom pangpen ngaperaki kapan ketika kita mengkafirkan orang lain, maka kita akan menghalalkan darahnya. Dan ketika kita menghalalkan darahnya, maka kemudian kita punya keinginan untuk membinasakan semuanya yang berbeda dengan kita. Nah, ajaran-ajaran yang berkonsep al-wala wal bara, membangun kebangkitan permusuhan dan perpecahan nikah, cewakin naudzubillah dari cakanca NU. NU tidak punya sanad keilmuan untuk mengkafir-kafirkan orang lain, membuat petak-petak manusia sesuai dengan latar belakangnya. Apa-apa nikah sesuai dengan akhlak sareng siasana Kanjeng Nabi, sesuai. Mangken nih kada nikah kelompok Salafi Wahabi ini mengaku ajarannya paling otentik dengan ajaran Nabi, tapi di sisi lain dia mengkafir-kafirkan orang lain. Padahal Nabi lo kasih nikah ketika Nabi memasuki kota Madinah, kota Yasrib, beliau hijrah, dia langsung membuat kesepakatan bersama yang bernama Piagam Madinah. Nabi mendamaikan konflik berabad-abad antara suku Aus dan suku Khazraj. Nih atokaran nikah dua suku nikah, mulai dari Yaman kilo apinda de Yasrib lakarlah atokaran neng Yaman sampai apinda de Yasrib nikah pakuna tokar lo tikremare nikah tokar dua suku itu. Nah kemudian Nabi juga mendamaikan pertikaian antara orang Kristen dan orang Yahudi di Madinah, karena mereka berebut menjadi tukang pungut pajak dari kerajaan Persia di Yasrib. Sarang Nabi kemudian didamaikan mereka ini. Lalu Nabi membuat Piagam Madinah. Tujuan Nabi apa? Nabi ingin menghargai harkat dan martabat manusia tanpa melihat latar belakangnya. Nih, Nabi tidak pernah mengajarkan kebencian. Panjenengan oning cerita Kanjeng Nabi senulengin pengemis buta di pasar pagi di Madinah setiap hari. Oning tanggi. Kalau Nabi menerapkan al-wala wal bara, Nabi tidak akan menyuapkan pengemis buta yang selalu memaki-maki beliau setiap pagi. Nih, karena apa? Karena kemanusiaan. Nabi tidak pernah membeda-bedakan manusia karena latar belakang agamanya. Bahkan orang yang non-Islam sekalipun memaki-maki beliau, beliau tetap menyuapinya dengan rajin setiap pagi. Nih kan nih akhlak ke Kanjeng Nabi. Mangken nikah ngako acer paling orsinil sareng Kanjeng Nabi, tapi lakon nikah ahlul bid'ah, penyembah kuburan, per ngaperaki orang. Naudzubillahi min dzalik.
cakan cain uje sampai kat nikah. Soal urusan akhirat ni kepada tak ada seoning ampun lah. Ampun lah tetireng tani, teti tukang becak, teti pejabat, ampun lah anu saus neng urusan ni kalau cek per ngaperaki orang. Boleh kita menganggap keyakinan kita ini yang paling benar, tapi tidak boleh juga menganggap keyakinan orang lain pasti salah. Tak kengeng. Cepon gula bunga anak gula, cek ratina. Mosok rajin pancen dengan bi gula iba coba akina. Tak usah, ini wilayah masing-masing. Nika urusan keyakinan dan keimanan. Teti mana bitan kula per ngaperakina orang Salafi Wahabi, nika kula ada fitnah sarang orang Salafi Wahabi juga. Teti ampon tinggal. Seterakhir dan kula tromes senada panjenengan. Pada akhirnya orang-orang yang terpapar paham Salafi Wahabi ini akan dikenalkan dengan berbagai gerakan-gerakan segregasionis, pemisahan-pemisahan, hingga akhirnya apa? Mereka ingin menguasai kekuatan-kekuatan politik di negara ini. Mangken nikah tak langkong. Neng polisi nikah saya terpapar oleh 10.000. Neng TNI hampir 10.000. Sampai kemudian ada beberapa orang anggota polisi dan TNI yang mau berangkat ke Suriah bergabung kepada ISIS, hingga akhirnya kemudian ditangkap oleh Densus 88. Banyak nikah. Bahkan sekarang banyak polisi yang mengundurkan diri karena menganggap bahwa negara ini togut. Kapan lengaperaki negara natibi, mosok lo negu ABC nang dompet. Padahal PC ini ke produk negara. Nah ini kamu munafik nih. Per negara ni per kaperaki tapi kepesenan de nikah situng contoh. Ketika nikah harus diberi pemahaman bahwa dalam berbangsa dan bernegara ini semuanya berkonsep al-asobiyah. Nah apa al-asobiyah nikah? Al-asobiyah ini adalah kesepakatan bersama, kohesi sosial dan politik. Rakyat menyepakati untuk memilih pemimpinnya, pemimpin menyepakati untuk melindungi rakyatnya. Inilah konsep al-asobiyah yang ditulis oleh Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah. Jadi neng Indonesia nikah sudah sesuai dengan konsep Islam. Manabi mengacu kepada pemikiran-pemikiran dari Ibnu Khaldun. Pemikiran Ibnu Khaldun ini kemudian diusung ke Eropa, dikutip oleh John Maynard, John Locke dan Adam Smith, dicetuskan menjadi sistem demokrasi modern. Jadi demokrasi ini keawalnya dari pemikiran-pemikiran orang Islam, termasuk konsep-konsep patriotisme dan nasionalisme ini dicetuskan oleh salah seorang pemikir Islam asmaipun Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari. Kitab apa? Al-Mujalasah wa Jawahirul Ilmi. Lalu kemudian ini juga diusung oleh ke Eropa, kemudian menjadi konsep-konsep nasionalisme dan patriotisme yang dicetuskan oleh seorang filsuf Jerman bernama Jürgen Habermas dalam teori Verfassung Patriotismus. Nih, orang Eropa nih kesedaran muncul dari orang Islam, pemikiran-pemikiran Islam, termasuk selok percaya ke pangeran nih muncul dari pemikiran-pemikiran Islam abad pertengahan. Saya sebutkan gula-gula. Artinya apa? Pemikir-pemikir Islam ini selalu menjadi rujukan karena dipercaya bahwa orang-orang Islam ketika berdekatan dengan ilmu pengetahuan, dia akan mengemban misi kemanusiaan dan kedamaian. Nih kan nih. Hingga akhirnya apa? Ketika Islam ini menjayakan ilmu pengetahuan, kita melahirkan Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, Imam Ghazali, Ibnu Rushd. Ini kan saja nih. Melahirkan ilmu-ilmu kedokteran. Al-Khawarizmi menciptakan angka 0 dalam matematika. Lensa sebenarnya HP panjenengan saja nikah dicetuskan dalam salah satu pemikir Islam abad pertengahan dalam kitab Al-Hayah. Kemudian dicolong dibawa ke Jerman sehingga yang kita kenal hari ini adalah lensa buatan orang Jerman. Ini ke pemikir-pemikir Arab. Ibnu Sina menciptakan anatomi tubuh manusia yang dipakai konsep itu sampai sekarang dalam ilmu kedokteran. Al-Khawarizmi angka 0 nih Kak. Tore, angka 0, kalau tidak ada angka 0 maka kita tidak akan mengenal angka 10 dan minus 1. Yang menciptakan angka 0 ini adalah orang Islam yang bernama Al-Khawarizmi. Sareng Salafi Wahabi Ibnu Sina dikafirkan, Al-Khawarizmi pun juga dikafirkan. Tore, pah buka Google juga dikafirkan. Karena apa? Karena mereka orang Persia. Nih kan nih, saya merosak nih ke akhirnya apa? Akhirnya pemikiran-pemikiran orang nikah terjebak oleh anjuran-anjuran orang Barat bahwa kalau Islam mau maju harus menguasai kekuatan-kekuatan politik negara. Ini kasih merosak. Ini kasih semecah belareng mekasan ini kan urusan politik. Tangki
mulai dari zaman cebong kampret sampai ke kadrun basar istana nih, akare sampai mangken non glenon margana politik acara ke margana baliho nih tangki sepora. Inilah yang merusak Islam kemudian. Mimpi-mimpi kekuatan politik lah kemudian yang merusak Islam. Gara-gara mimpi-mimpi politik kemudian orang Islam membunuh sesama orang Islam. Semate Sayyidina Utsman ini kepasera reng Islam. Muhammad bin Abu Bakar eksekutor apa Ammar orang Mesir. Gara-gara apa? Politik. Muhammad bin Abu Bakar kecewa karena tidak jadi dijadikan sebagai gubernur Mesir. Politik. Lakona nih kah? Kulina kona. Jake ngebesel na yeng ampunan istana. Mungkin sepo boleh. Yang membunuh Sayyidina Ali besera Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi. Pada Islam Abdurrahman bin Muljam ini hafidz Quran 30 juz. Salat malamnya tidak pernah lowong, puasa Senin Kemisnya tidak pernah lowong. Ditulis secara rinci oleh Imam Suyuti dalam Tarikhul Khulafa. Tada lowong semate sepaten Sayyidina Ali selain sepopo engki mantoh tore korang soce katina apa nih kan ki sahabat sekali. Dan bahkan Sayyidina Ali ini adalah generasi Islam pertama yang tidak pernah menyembah berhala. Paten markenan apa? Perka-peraki. Tujuannya apa? Politik. Lalu kemudian dipenggal ketika Sayyidina Ali menjadi imam masjid jami Kufah di Irak. Rokaat pertama, sujud pertama, ketika mengangkat kepalanya lalu kemudian ditebas lehernya, berteriak takbir sebelum dia memenggal Sayyidina Ali. Tore iki memang kia. Ini gara-gara apa? Politik nikah. Sebelum apa? Perka-perakin. Pada sarang orang semangken perka-peraki setretanan nih. Pada Islam cuma pola nabidah tafsir Islamnya dengan yang dimiliki oleh mereka lalu kemudian dikafirkan. Pada praktik sarang orang-orang Khawarij nih. Sampai nang dalam Tarikhul Khulafa Imam Suyuti disebutkan bahwa Abdurrahman bin Muljam penikah tidak mau mengakui kesalahannya sampai dibakar hidup-hidup. Nih kan nih pakun ngaku bener sampai yobar di odi nih kah pakun aroma bener karena tibi mateen Sayyidina Ali nih kah. Ini tuntutan dari Tuhan jebon. Tore ragara politik nikah. Lalu kemudian pembunuhan Sayyidina Hasan, peracunan Sayyidina Hasan, pembunuhan Sayyidina Husain di padang Karbala oleh pasukan-pasukan Yazid bin Muawiyah bin Abu Sofyan. Tore pada Islam nikah. Sepaten peserah cucu kesayangan Nabi Muhammad. Ketika Ki Baji Kak Hasan di paha kanannya, ini kan dalam kitab-kitab tarikh seputaki. Sayyidina Hasan ada di paha kanan Rasulullah, lalu kemudian Sayyidina Husain ada di paha kirinya Rasulullah ketika bulan purnama ditimang-timang oleh Rasulullah. Sedeng raja pai paten sarang pada Islam. Gara-gara apa? Politik. Nah ini kan nih. Lalu perang Jamal, perang Siffin, perang Hurrah, perang Zab. Ini ke perang pada Islam nih kah? Apoloannya bupaten. Termasuk dalam perang Hurrah oleh pasukan-pasukan Yazid bin Muawiyah memerangi orang Hurrah di Madinah bagian timur laut. Polana poron abai ada kepemimpinan Yazid bin Muawiyah lalu dibunuh 117 sahabat terbaik terbunuh. Kula apa ring nih kan ini beni maksudnya beni hasil ini pelajaran bagi kita karena persoalan-persoalan politik lalu kemudian kita saling bunuh sesama orang Islam, saling bunuh bahkan sesama orang NU, saling bunuh sesama orang Muhammadiyah bisa jadi. Ini kalau peduli persoalan agama mponan sepenting orientasi politik. Sesitu ngadukung 01, situ 02 bisa acara. Nih kan nih Mekasen nih kak. Enten jauh bengkelan. Lah nih kan nih heran apa? Orang Barat kemudian melihat peluang ini. Oh, berdasarkan sejarah kalau ingin memecah belah dan merusak Islam udah gelontorkan aja mimpi-mimpi politik. Lalu kemudian apa? Hizbut Tahrir Internasional melakukan gerakan-gerakan khilafahisme. Kantor pusatnya bagaimana? Inggris London. Sabiayain peserah. Menghal menabi orang lain. Mesti dari Inggris juga nih kah? Lalu gerakan-gerakan Salafi Wahabi dari mana? Ini gerakan-gerakan dari negara-negara persemakmuran.
mana bitro merosak ke orang Islam sedunia nikah, perosak Indonesia. Pemeluk Islam terbesar secara populatif Indonesia sedunia nih. Organisasi terbesar di dunia, organisasi berbasis keagamaan terbesar di dunia, bedekin tocukan asmaipun Nahdlatul Ulama. Jika ingin memecah belah orang Islam, maka tumbangkan Indonesia dan tumbangkan Nahdlatul Ulama. Sederhana pemikirannya. Tapi jangan sampai orang Islam ini betul-betul berkenalan dengan ilmu pengetahuan. Karena kalau orang Islam sudah ingat dan kemudian ingin memajukan ilmu pengetahuan, maka semua peradaban manusia ini akan dikuasai oleh mereka. Tetimangken nikah, orang Islam tidak lagi melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang hebat seperti Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Hawarizmi. Mangken nikah produk ke Islam ini kenapa? Abu Bakar Al-Baghdadi, Osama bin Laden, Abu Bakar Ba'asyir, Rizik, benih sepora. Nikah nih, produk-produk yang dilahirkan adalah orang-orang yang menganjurkan kekerasan, orang-orang yang menganjurkan caci maki. Sepora jak tersinggung. Benih. Pada ki kula pai serang boleh. Kula loba macuba orang, mun kula terus terang. Wallahi kula lo anti dek para habaib. Rukuru tolang peten kaula, kula ngaji Irsyadul Ibad, Tarikhul Hulafa, kitab-kitab tarikh ten kula nikah habaib sedaja, Habib Ali Al-Kaf, Habib Jinden neng Jakarta kisah guru kula. Untuk mempelajari kitab-kitab klasik. Nikah para habaib, tapi kula pakuna bidaakin. Urusan moral ini kan tidak terstigma dengan gelar-gelar. Guru ngaji saus banyak sih mengandung moral, ada sepora. Di Jawa Barat saya sudah ketemu dengan Heri Heriawan. Head to head mengomongan gula, dan ternyata memang dia ini masih punya pemahaman bahwa orang di Indonesia ini semua karena tidak menganut undang-undang buatan Allah, dia menganggap semua perempuan di sini adalah budak karena ini dianggap darul harbi. Nih, pemahaman-pemahaman seperti ini betul-betul menjadi pemahaman yang tidak boleh dilakukan karena urusan moral. Cepon Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari, urusan moral tidak bisa diukur dari agama yang dipeluknya. Pola nasa Islam akhlak kepada yang becek lo tanto. Cepon Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari, orang yang pasti bermoral baik adalah orang yang mencintai dan membela negaranya. Nih, baca Al-Mujalas wa Jawahirul Ilmi ini ke kitabku teguhan gula. Kenapa menurut Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari? Dia pasti bermoral baik karena maslahatnya dirasakan oleh seluruh negara. Kalau dia bermoral baik atas nama agamanya, maka maslahatnya hanya dinikmati oleh orang-orang yang satu pemahaman dengan dia. Nah, ini kan nih, sekoni maslahatnya sekoni. Nah, jadi mana bidan pula ketika ada orang yang mengaku sebagai habaib, ini seorang tinggal magelo cocok wigula lo kenapa? Mengaku sebagai habaib tapi dia memecah belah, mencaci maki ulama lain termasuk mencaci maki ulama NU, bahkan menyerang NU secara organisatif. Seorang boleh nganggep masuk kategori nah Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari. Dia termasuk bukan orang yang bermoral baik. Seorang benih kulelo takdim dek para habaib. Nah, dalam salah satu kitabnya Syekh Usama Sayyid Al-Azhari menulis dalam kitab Al-Haq Al-Mubin, dia mengatakan bahwa orang yang dianggap sebagai pengkhianat terhadap negaranya adalah orang yang berusaha memecah belah dan mencaci maki orang lain karena dia ingin menumbangkan negaranya sendiri. Nih, nikah Syekh Usama Sayyid Al-Azhari mangken nikah guru besar Universitas Al-Azhar Mesir ki ngudah mangken umur sekitar 42. Jadi apa yang saya katakan ini jangan kemudian nikah urusan politik ini yang kemudian memecah belah orang Islam. Tapi napa kenging orang Islam nikah berpolitik? Wah, harus cepon Imam Ghazali, orang Islam harus berpolitik. Kenapa? Karena menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya, nah nikah insya Allah lastari macam saja mana nikah. Kibunten,
Duh cek saran agak neng dalam kitab Ihya, Imam Ghazali mengatakan bahwa politik dan Islam itu seperti saudara kembar. Nah, apa maksudnya? Harus beriringan sejalan, linier. Tujuannya apa? Orang Islam boleh berpolitik supaya ruang-ruang politik ini tidak menjauh dari maqasidus syariah, untuk menjaga hak-hak keislaman kita diakomodasi oleh produk-produk politik. Makanya orang Islam ini kenging politik, tapi nikah cak kampanye masjid, nikah kule sepora cak kampanye masjid sepora. Kanjeng Nabi cak antina dek menggunakan masjid sebagai kekuatan politik elektoral nikah. Polanya banyak selestarina Kanjeng Nabi wafat nikah, banyak kejadian penghasutan terjadi di masjid karena persoalan politik, termasuk ini dilakukan oleh Muawiyah bin Abu Sofyan, Yazid bin Muawiyah, As-Soffah pada zaman Bani Abbasiyah. Ini melakukan proses-proses penghasutan politik di masjid, hingga akhirnya apa? Masjid itu dirobohkan oleh jamaahnya sendiri. Karena apa? Karena jemaahnya akhirnya terpecah belah. Tak kenging politisasi agama nih, tak kenging. Karena begini, ketika seseorang mencapai kekuasaannya dengan atas nama agama dan menunggangi agama, maka ketika dia berkuasa, kejahatannya pun akan menggunakan pembenaran agama. Nih, termasuk khalifah sematen pada Islam, sematen para ulama. Nih kebanyak ulama sematen khalifah nih kecek banyak. Ketika ulama dituduh sebagai pemberontak oleh khalifah di Cordoba, ulama-ulama Toledo nikah sebantai sarang khalifah dari Cordoba nikah kurang lebih sekitar 600 orang. Dipenggal lehernya, kemudian disalib di pinggiran sungai Guadalquivir, lalu dibakar. Ulama saja nih kah? Karena apa? Kepentingan politik. Mangken nih kan nih, Pangeran Muhammad bin Salman mengubah semua undang-undang Saudi lebih longgar. Alasan apa? Tengku neng wawancara Muhammad bin Salman dengan New York Times, dia mengatakan bahwa saya tidak mengubah hukum agama, saya mengubah tafsir agama. Nah ini kan nih, jadi kita ini semua memang bukan penganut agama, kita semua ini adalah penganut tafsir agama. Jadi gendek margana tafsir. Ketika kita berbicara tafsir, maka kita berbicara interpretasi manusia. Setomande Mekah tore tengku, bodoh siap bojong sendokep, bodoh siap bojong loros, bodoh si tepang bojong nyosoe nanang, macam-macam. Dan mereka semua merasa Islam dan mereka semua mengaku benar. Ini kata tafsir nih kak. Jadi tafsir ini pasti berbeda-beda tergantung mufassir. Jadi jangan nganggep margana tafsir pak. Engkau si paling bener ada pada yang salah. Lo kenging kata nikah. Nah nikah postur dan gestur dari gerakan-gerakan Salafi Wahabi adalah menuduh dan menstigma orang lain yang berbeda dengan dirinya sebagai orang kafir. Nah, jadi sepaling terakhir kula nyuwun tolong dek cakan canah din, mari kita selamatkan agama kita ini, jaga marwah agama kita ini dengan ilmu pengetahuan. Karena apa? Kalau kita ingin menjaga marwah agama ini dengan kekuatan dan mimpi-mimpi politik, hera-hera patang tokar seberengan akatinang makasen nih, benih sumenep acce, aduh viral saya makasen sarang sampang nikah gula bekto nikah tepang diskusi sarang Pak Mahfud kan korban. Nah tapi gila bekto berangkat ke kantor dan gula telepon sarang Pak Mahfud lah beda di mana deh nikah dan gula perjalanan de PCNU Pamekasan kiai. Oh iya mun beda Bedrut salam ke Bedrut anu ke Taufik ya anu salam engko iyalah fokus ada ke Mekasan je cetang Roma mereka serbu lah nih kan nih ragaran apa ki politik nih kan nih jadi gara-gara politik yang menggunakan politisasi agama, dendamnya awet, marahnya awet, loning lang-lang, makireng sepoti bi era-era teroy patena. Nikah, lo kenging kati nikah. Permusuhan antara Sunni dan Syiah 1400 tahun. Margana apa? Politik. Nikah nih. Syiah sareng Sunni nikah asomoso nikah 1400 tahun patang paten. Ini margana apa? Niki margana politik. Nih kan nih menabi politik
kita mekta agama, lalu kemudian politik ini mengatasnamakan Tuhan, maka kebenciannya juga akan mengatasnamakan Tuhan, permusuhannya mengatasnamakan Tuhan, pembunuhannya pun juga mengatasnamakan Tuhan. Nih keselok kenging, politik boleh, politisasi agama yang tidak boleh, karena itu hanya akan memecah belah kita semua. Jadi toreh cakanca NU bawa agama ini kepada posisi semula, karena agama Islam ini diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad dan juga kitab suci Al-Quran adalah supaya Islam ini menjadi bejana untuk membangun kemanusiaan dan perdamaian. Nikah NU nikah. Nah, gula cerita sekecil takut kelepain. Hubbul waton minal iman nikah estonah sudah ditulis lama oleh Syekhona Khalil bin Abdul Latif di dalam salah satu kitab turosnya yang bulan kemarin ditemukan di Museum Leiden di Belanda. Sahabat saya Dr. Ginanjar Syakban melakukan penelitian dan penelusuran kitab-kitab turosnya Syekhona Khalil, mangki dua kitab turosnya yang dibawa oleh Belanda di Museum Leiden dan menemukan teks Hubbul waton minal iman. Nah nih, jadi teks pertama tentang Hubbul waton minal iman ini ditulis oleh kitab-kitab turosnya Syekhona Khalil bin Abdul Latif yang kemudian dituliskan kembali oleh Mbah Hashim Asy'ari dalam salah satu kitabnya. Jadi ajaran-ajaran ulama Madura termasuk ulama Nusantara sedimen belajar di Mekah ketika Mekah masih belum dikuasai oleh Salafi Wahabi. Insya Allah nih kesana ada para tabi'in sahabat sakantos dek Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi sejak kuasain Arab Saudi nikah sareng gerakan-gerakan Wahabisme nikah ajar sepah aube nih sepah peraki. Jadi kemudian tugas kita hari ini adalah moderasi beragama. Moderasi ini kenapa? Moderasi nikah Kanjeng Nabi ketika hijrah ke Madinah ini dianggap sebagai orang paling moderat pada zamannya. Karena apa? Karena Nabi menghargai harkat dan martabat setiap manusia di Madinah dengan segala perbedaannya tanpa melihat latar belakangnya. Makanya ini kemudian Allah menulis di dalam Al-Quran bahwa perbedaan di antara semua manusia ini adalah sunnatullah. Kesengajaan saya untuk manusia ini supaya berbeda-beda. Karena apa? Supaya kita saling mengenal dan berinteraksi. Nikah saya sebut sarang pangeran nikah konsep li ta'arofu. Jadi cak bingung, cak gelisah panjenengan margana ada beda. Bode tretan kembar kopeng apa ada, obung pada, muwana mirip, kelambine apa ada. Sidik jarina padang lain tretan. Padang lain. Inilah maha kayanya Allah membuat segala perbedaan itu, setidaknya cap jempol lain. Nih kan nih. Jadi tidak mungkin bisa kita membuat sama seluruh orang Indonesia seperti kita. Tidak akan bisa. Kenapa boleh setunya? Tak bisa. Lajak teti Wahabi modern. Pon lah cukup Wahabi sih kati nikah. Karena mereka merasa paling otentik, paling orisinil, lalu mereka menganggap sayalah pemurni ajaran Islam. Orang yang berbeda dengan saya adalah orang-orang yang tercemar dan orang jahiliyah. Tak kenging kati nikah. Karena orang Wahabi sekalipun pakai peta ada uang Saudi tidak mungkin bisa menyamakan seluruh orang Indonesia menjadi Wahabi. Lo bisa. Nikah lah sunnatullah. Nah nikah pada bi alaban pangeran. Jadi seporah nikah toreh cakanca NU para sepo para kiai tak langkung nyun sepora cangkolang toreh cakanca NU ini tetap menjaga kemajemukan dalam kebersamaan kita ini dan kita tetap bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia, karena bagaimanapun Indonesia ini adalah negara yang tidak masuk akal, the impossible state. Nika cepon akademisi dari Washington University Azizah Al-Hibri, dia mengatakan Indonesia itu adalah impossible state. Kenapa? Negara lo masuk akal. Cek yang beda Arab Indonesia ini kan 12 negara cepon. Cek yang beda Eropa 10 negara tuh celing Arab nih, Bahrain, Kuwait, Oman ini kan negara til-berintil nih kan. Kenapa? Karena orang Arab ini memang punya tradisi dan sejarah-sejarah tidak nyaman. Mereka biasa perang sebarengan, perang setretenan ini kan biasa. Paham-paham seperti ini yang dibawa ke Indonesia hari ini. Sementara Indonesia terdiri dari 17.000 pulau, ratusan suku, ratusan bahasa, puluhan agama, tapi tetap bisa bersatu dalam satu sovereignty state, kedaulatan negara yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ampun dan ika saos nyon seporah salah lopot epon
Akhiron wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.